Selamat datang di Bacain Manhwa, channel yang membahas alur cerita yang bakal bikin kalian gak repot-repot untuk baca. Cukup rebahan dan Mimin bacain alur ceritanya. Sebelumnya Mimin infokan jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka bisa skip video ini. Dan bagi kalian yang gak masalah dengan itu, yuk langsung ke pembahasan. Jin berpindah ke dunia nyata. Sinkronisasi sistem telah selesai. 10 tahun telah berlalu di dunia nyata. Terlihat Ki Bong Kim sedang melayang di atas gedung-gedung kota yang menjulang tinggi. Dengan tampilan rambut putihnya, dia sedang memandang ke dunia nyata yang telah ia tinggalkan selama 10 tahun. Ki Bong kemudian bertanya kepada sistem, "Sistem, di manakah ibuku?" Kemudian sistem menjawab, "Sistem tidak dapat menemukannya. Fungsi tersebut sedang tidak ada dalam mode offline." Sambil menghela nafas, Ki Bong berkata, "Tidak berguna seperti biasa." Scan berpindah. Ki Bong telah berada di depan rumahnya yang sudah ditinggalkannya selama 10 tahun. Dia terlihat kaget ketika melihat rumahnya sudah hancur dan hampir rata dengan tanah. Kedua tentara tersebut terlihat kaget saat mendapati Ki Bong berdiri di situ. "Hei, area ini tidak boleh dimasuki para penduduk sipil. Tolonglah kembali ke zona aman," perintah tentara tersebut. Ki Bong terlihat kebingungan. Kemudian dia bertanya kepada tentara tersebut, "Permisi Pak, tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa daerah ini terlihat sangat hancur?" Kedua tentara itu saling berhadapan dengan muka bingung. "Hah? Apa Anda tinggal di gunung atau sejenisnya? Daerah ini hancur akibat dungeon break 10 tahun yang lalu." Ki Bong kaget dan teringat pada peristiwa ketika para monster pertama kali muncul, lalu bertanya pada kedua tentara tersebut, "Kalau begitu, apa masih ada orang yang hidup di sini?" "Semuanya sudah mati," jawab tentara tersebut. Raut wajah Ki Bong berubah seketika. Dia terlihat sangat kaget dan langsung teringat pada ibunya. Terlintas pertanyaan dalam pikirannya. "Apa? Mati? Ibuku mati," dia bilang. Lalu tentara itu kembali menimpali bahwa untuk para warga yang sedang berada di luar rumah ada pengecualian. Setahu saya, mereka berhasil dievakuasi ke tempat yang aman oleh pemerintah. Jika Anda mencari seseorang, sebaiknya Anda..." Belum selesai menjelaskan, kerah baju tentara itu dipegang oleh Ki Bong Kim dengan wajah marah. "Aku harus kemana?" teriak Ki Bong Kim. Dengan raut wajah yang kaget dan takut, tentara itu menjawab, "Ke Mountain di zona B." Tanpa pikir panjang, Ki Bong langsung melepaskan kerah baju itu dan langsung berlari. Dungeon break terdeteksi. Saya ulangi, dungeon break telah terdeteksi. Perkiraan lokasi akan terjadi di sektor pengungsian zona B dari kota Mountain. Terdengar suara dari HT yang dibawa oleh tentara itu. Scan berpindah ke sektor pengungsian zona B di kota Mountain. Terlihat kilatan petir di langit. Di bawah terlihat mobil-mobil tentara sudah bersiap-siap mengantisipasi terjadinya dungeon break. Terlihat seorang tentara berambut putih dengan wajah sangar. Dia adalah Letnan Kolonel Oh Hyung Kyun. "Amankan area ini dan mintalah bala bantuan secepatnya. Karena sebentar lagi akan ada dungeon break," teriak Letnan Kyun. Sembari terlihat petir di langit semakin membesar. "Di mana para bantuan guild? Kenapa mereka terlambat?" tanya Letnan Kyun kepada anak buahnya. "Katanya mereka baru berangkat," jawab anak buahnya. "Sialan, mereka menjadi malas karena itu Mountain. Mereka berencana meminta uang lebih jika ingin mereka datang lebih cepat," teriak Letnan Kyun dengan wajah yang sangat marah. Scan memperlihatkan seorang tentara cantik. Dia adalah Letnan Kolonel Lee Jun. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Letnan Lee kepada Letnan Kyun. "Menurutmu apa?" "Buatlah pasukan bertahan dan atasi monster yang kecil dulu. Kita akan menahan medium dan large class monster ketika bantuan datang," teriak Letnan Kyun. "Apa Anda serius, Pak? Jika begitu, maka semua warga akan terbunuh," jawab Letnan Lee. "Lalu, apa kita harus ke dalam tanpa membantu dan mati bersama para warga? Ikuti saja perintahku dan buatlah pasukan pertahanan. Jika monster kabur ke area lain, kita semua akan mati." Letnan Kyun kembali berteriak, dibarengi dengan wajah Letnan Lee yang kaget dan ketakutan. Scene berpindah dan memperlihatkan Ki Bong sedang berjalan di antara barisan pertahanan tentara. "Oi sistem, apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Ki Bong pada sistem. "Akan ada dungeon break di zona B, dan itu akan terjadi kurang lebih 3 menit lagi," jawab sistem. Ki Bong kembali teringat pada kejadian dungeon break 10 tahun lalu. Monster-monster dari sana akan kembali saat ini.
Kibong berjalan menuju barisan para tentara yang berjaga-jaga. Kemudian dia dihentikan oleh salah satu tentara dan diperingatkan bahwa akan terjadi dungeon break di area tersebut dan perintahkan untuk berlindung di zona aman. Kibong tetap menerobos barisan tentara tersebut dengan cara mendorong beberapa tentara itu sampai terjatuh. "Hoi, siapa yang membiarkan seorang warga masuk? Hentikan dia sekarang!" teriak Letnan Kyun. Seketika, seluruh tentara yang berjaga berusaha menahan Kibong dengan cara menodongkan senjata mereka ke arah Kibong. Tapi itu tidak membuat Kibong takut. Dengan wajah yang sangat marah, dia berteriak, "Nyala!" Itu membuat para tentara terlihat ketakutan dan menyingkir dari jalan Kibong. Dari belakang, Letnan Lee berteriak pada mereka, "Kalian kenapa sih? Kenapa kalian membiarkannya masuk?" Dan dijawab oleh para tentara itu, "Player." Karena pria itu adalah seorang player. Kibong terus berjalan ke arah petir di langit yang semakin membesar. Langit pun mulai retak dan terbuka. Dan terlihat sepasang cakar besar keluar dari retakan tersebut. Itu kan dungeon break!" teriak salah satu tentara. Dan para monster pun keluar dari langit yang terbuka. Dalam pikiran para tentara terlintas pertanyaan, bagaimana bisa mengalahkan monster itu hanya dengan senjata ini? Scene berpindah. Terlihat Letnan Lee mengejar Kibong yang sedang berjalan mendekati dungeon break dan diawasi oleh para monster yang berada di sepanjang jalan yang dilalui Kibong. Para monster itu menggeram dan langsung melompat bermaksud untuk menyerang Kibong. Tapi dengan sekali pukulan, monster yang menyerangnya langsung hancur berkeping-keping. Serangan dari para monster terus dilancarkan ke arah Kibong. Tapi itu bukanlah hal yang sulit diatasi oleh Kibong. Dengan santai dan mudahnya, ia terus mengalahkan monster-monster yang menyerangnya. Kibong membanting monster tentakel yang menyerangnya dan menginjak kepala monster itu sampai hancur. Di hadapan Kibong masih terlihat banyak monster-monster yang lebih besar. Tapi dengan mudahnya, semua monster besar itu berhasil dihancurkan oleh Kibong. Semakin banyak monster yang dihancurkan, semakin banyak pula monster yang terus menyerang Kibong. Monster-monster bersayap yang terlihat sangat mengerikan menyerang Kibong Kim dari udara. Tapi lagi-lagi Kibong menghancurkan mereka semua. Scene berpindah pada Letnan Lee yang berlari mencari Kibong. "Di mana anak itu? Aku yakin dia lari ke arah sini," kata Letnan Lee sambil terus berlari. Kemudian Letnan Lee berhenti dengan ekspresi wajah kaget. Mustahil. Dia menghentikan 5 star dungeon break yang mana bahkan tank dan jet tempur tidak bisa. Seorang diri. Sambil melihat ke arah Kibong yang sudah menghancurkan semua monster yang keluar dari dungeon break itu, brak! Tiba-tiba, seekor monster yang sangat besar muncul dari balik bangunan. Monster itu melihat ke arah Kibong dan melihat seluruh monster yang berukuran kecil darinya telah dibantai habis oleh Kibong. Monster itu terlihat sangat marah kepada Kibong. Bos dari para monster telah muncul. Dungeon break akan berakhir jika bos mereka dibunuh. Terdengar suara dari sistem. Dengan ekspresi wajah marah, Kibong berjalan mendekati bos monster itu. Scan berpindah pada Letnan Lee yang kaget melihat pemandangan itu dan langsung berlutut lemas. Badannya gemetaran. "Itu kan bos bintang 5. Lalu Letnan Lee menoleh ke belakang dan melihat ada beberapa warga yang masih berada di area itu. "Sekarang atau tidak sama sekali, aku perlu mengevakuasi mereka," ucapnya dalam hati. "Tolong pergi dari sini!" teriak Letnan Lee. Mendengar perintah Letnan Lee dan melihat bos monster bintang 5 yang sedang berdiri di hadapan mereka, seluruh warga yang masih ada di situ langsung berlari berhamburan. Saat sedang berlari, ada seorang anak kecil yang kakinya tersandung kemudian terjatuh. Ibunya yang melihat anaknya terjatuh menghampiri anaknya dan memeluknya. Tanpa sadar, ada monster yang sedang melompat ke arah mereka. Tapi dengan sigap, Kibong menghancurkan monster itu. "Terima kasih! Terima kasih!" teriak para warga yang sudah diselamatkan sambil terus berlari. Dengan wajah setengah iba, Kibong bertanya pada sistem, "Sistem, temukanlah ibuku." Perintah diterima. Melakukan pemindaian area dengan memakai ingatan player sebagai referensi. Pemindaian akan selesai dalam 3, 2, 1. Pemindaian telah selesai. Kibong teringat pada masa lalu. 3000 tahun berlalu. Kibong terus memikirkan keluarganya. Dia tidak akan melupakan mereka. Saat sedang berpikir tentang keluarganya, bos monster meraung dengan keras dan mengumpulkan blast di mulutnya, lalu menembakkan blast itu ke arah Kibong. "Aktifkan skill Body Enhancement," perintah Kibong pada sistem. Skill berhasil diaktifkan, jawab sistem. Kemudian Kibong berbalik arah pada monster itu.
Dia teringat pesan terakhir dari ibunya sebelum terjadi dungeon break 10 tahun lalu. Dia melompat ke atas dan menghalau semua serangan dari bos monster tersebut. Di scene lain, Letnan Lee melihat pertarungan itu dari bawah. Tidak bisa dipercaya. Dia membelokkan serangan bos monster itu dari kota. Terlebih, tidak ada serangan bos monster itu yang melewati pria ini. Monster itu kembali mengumpulkan blast di mulutnya. Kali ini, blast yang akan ditembakkan jauh lebih besar dari yang pertama. Dengan sekali tembak, blast itu mengarah pada Kibong. Tangan Kibong mengeluarkan guratan-guratan petir, dan diiringi dengan tetesan air mata, dia mengembalikan serangan blast itu. Blast itu terbelah, dan efek dari pukulan Kibong mengenai bos monster itu. Diiringi cahaya yang semakin terang, serangan Kibong menghancurkan monster itu. Di scene lain, menunjukkan ekspresi kaget dari para warga dan juga Letnan Kyun. Mereka melihat cahaya itu. Begitu juga dengan Letnan Lee yang berada tepat di belakang Kibong. Melihat semua kejadian itu persis di depan matanya, Letnan Lee sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Mulutnya menganga melihat Kibong berhasil mengalahkan monster bintang 5 itu dengan sekali pukul dan meninggalkan bekas yang sangat besar. Skill dinonaktifkan, perintah Kibong Kim pada sistem. Rambut putih Kibong berubah warna menjadi hitam kembali. Kibong terlihat lelah setelah kembali ke mode manusia biasa. Tiba-tiba dari belakang Letnan Lee ada seorang perempuan setengah baya yang mendekati Kibong. Letnan Lee bingung melihat wanita itu. Dengan badan gemetar, wanita itu berkata, "Kibong." Kemudian Kibong menoleh ke arah suara tersebut. Suara mulai ditinjau. Suara itu cocok dengan data dari ingatan sang master. Terdengar suara dari sistem. Ingatan 3000 tahun lalu dengan cepat terlintas dalam pikiran Kibong. Emosi Kibong kosong dalam kurun waktu yang lama pun tiba-tiba mulai muncul kembali. Ya, itu adalah ibu Kibong. Pertemuan ibu dan anak setelah terpisah selama 10 tahun. Air mata Kibong tak mampu ia bendung. Kibong berlari ke arah ibunya. Ibunya juga berlari ke arah Kibong dengan menjatuhkan beberapa lembar poster orang hilang. Dan foto yang berada di dalam poster itu tidak lain adalah foto Kibong. Ternyata selama 10 tahun terpisah, ibu Kibong masih terus mencari keberadaan sang anak. Mereka berdua berpelukan. Tangis mereka pecah seketika. "Kibong anakku, kamu dari mana saja?" tanya ibu Kibong. "Ibu, maafkan aku karena tidak bisa membelikanmu ayam." Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat mereka berdua sedang melepas rindu dengan saling berpelukan, ada tentakel monster yang tiba-tiba muncul dan mengarah ke ibu Kibong. Tentakel monster itu seketika menembus tubuh ibu Kibong. Mungkin sekian dari Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu support channel ini supaya berkembang. Terima kasih.